Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di halaman 85 pasal tentang apa yang wajib bagi para nabi dan apa yang boleh bagi mereka dan apa yang mustahil ya pada hak mereka. Bima yajibu lil anbiya'i wa ma yajuzu alaihim wa ma yastahilu fi haqqihim. Jadi apa yang wajib, yang boleh dan apa yang mustahil bagi para nabi. Nah, dalam bab pasal ini Al-Imam As-Safarini menjelaskan dalam 3 bait ya. Di bait pertama beliau mengatakan qala al-muallif rahimahullah wa anna kulla wahidin minhum salim min kulli ma naqsi wa min kufrin usim. Wa anna dan sesungguhnya kulla wahidin setiap orang minhum dari mereka dari para nabi dan rasul salim selamat min kulli ma naqsin dari setiap kekurangan. Nah, kekurangan yang dimaksud di sini kekurangan ya khuluqi au khalqi. Khuluq itu kekurangan akhlak dan kekurangan fisik. Nah, min kulli naqsalim min kulli ma naqsin ya. Jadi setiap orang dari para nabi dan rasul itu mereka selamat dari kekurangan akhlak maupun kekurangan fisik. Artinya mereka secara fisik semua sempurna dan secara akhlak semua nabi dan rasul itu sempurna. Wa min kufrin usim. Dan dari kekufuran mereka terjaga, terpelihara. Jadi tidak ada satupun nabi atau rasul yang kufur. Nah, jadi mereka itu maksumun minal kufri wa maksumun min kabairi dzunub. Terjaga, terpelihara oleh Allah maksum ya dari kekufuran, terjaga atau terpelihara dari dosa-dosa besar. Nah ini. Andaipun mereka melakukan kesalahan seperti Nabi Yunus ya alaihi salam meninggalkan kaumnya karena mungkin sudah tidak tahan dengan sikap pembangkangan mereka, akhirnya diingatkan oleh Allah. Ya. Dan beliau dicemplungin ke laut ya, dimakan ikan paus. Nah, akhirnya taubat. Diingatkan oleh Allah segera. Begitu juga Rasulullah SAW. Beliau pernah bersikap bermuka masam kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, karena demi untuk mendahulukan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Maka ditegur, turunlah surah Abasa wa Tawalla. Beliau pernah mengharamkan atas dirinya madu. Nah, lalu ditegur oleh Allah Ta'ala. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka beliau pun bertaubat. Beliau pernah ya ketika ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy tentang apa itu ruh, siapa itu Ashabul Kahfi, Rasul waktu itu langsung menjawab, besok saya jawab. Lupa mengucapkan insya Allah. Ditegur oleh Allah Ta'ala. Sampai 15 hari tidak turun wahyu. Maka turunlah surah Al-Kahfi. Yang isinya supaya ketika kita akan melakukan sesuatu yang di masa akan datang ucapkan insya Allah. Pernah tapi ditegur langsung taubat. Nah ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Maka kata saya Shalih bin Fauzan, wa in waqa'a min ahadin minhum khata'. Kalau terjadi dari salah seorang dari para nabi dan rasul itu kesalahan,
fa innahu ma'sumun minal istimrar alaihi, maka mereka terjaga, terpelihara dari terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut. Bal innallaha jalla wa ala yunabbihu alaihi fayatub. Bahkan Allah akan langsung mengingatkan dan taubat. Beda sama kita. Kalau kita melakukan kesalahan, udah tahu salah tapi terus-menerus masih dilakukan. Begitu ya kalau kita ya. Sekarang mungkin salah, besok diulangi lagi. Para nabi dan rasul tidak. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Maka setiap kali disebut kesalahan nabi, akan disebut pula bagaimana pertaubatan mereka. Nah, ini jadi fahum yakni al-anbiya war rusul maksumuna alaihimus shalah wassalam fil bidayati wa fil nihayah. Mereka itu terpelihara, terjaga ya, para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam di permulaan maupun di akhir ya, fi al-bidayati wa fil nihayah. Kemudian wa kadza min ibkin wa min khiyanah. Demikian pula mereka terjaga dari kebohongan. Al-if, al-kadzib ya. Tidak mungkin nabi dan rasul itu bohong. Nah, gitu ya. Kalau Rasulullah pernah mengatakan bahwa ya, ketika ada seorang wanita tua datang kepada Nabi, apakah mungkin saya masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak mungkin. Kenapa? Karena di surga tidak ada orang tua ya. Itu. Kan nangis si ibu itu. Nah, Nabi nggak bohong. Karena nanti siapapun yang meninggal dunia dalam keadaan sudah sepuh sekalipun, kalau dia min ahlil jannah, di surga kembali muda. Umurnya baina salasa wa salasina sana, antara 33 tahun. Nah, itu tidak bohong, benar ya. Dan tidak mungkin nabi dan rasul itu berkhianat, tidak amanah, tidak mungkin ya. Ketika mendapatkan amanah, maka beliau akan menunaikan amanah tersebut. Bahkan Rasul terkenal dengan sifat al-amin, yang bisa dipercaya. Bahkan sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab ya, orang-orang Makkah percaya bahwa Muhammad itu al-amin, maka diberi gelar al-amin. Ya, liwasbihim bis-sidqi wal amanah, karena sifat para nabi dan rasul itu adalah as-sidqu wal amanah. Sidik itu jujur, amanah itu ya, bisa dipercaya. Walaupun ada nanti dalam keterangan yang lain, ada 4 sifat wajib bagi para nabi dan rasul adalah apa? As-sidqu, jujur, al-amanatu, bisa dipercaya, kemudian apa lagi? Al-fatonah, cerdas. Nah, satu lagi tabligh ya. Itu disebutkan nanti, ada dalil-dalil menunjukkan itu. Tabligh itu menyampaikan. Rasul tidak pernah menyembunyikan apapun yang sudah disampaikan oleh Allah kepada mereka. Tabligh. Nah, dan semua sebelum beliau wafat sudah disampaikan, tidak ada satupun yang disembunyikan. Semua syariat Allah, semua yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah, itu sudah disampaikan. Semua hal yang bisa menyebabkan seseorang masuk neraka sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Maka Bapak sekalian, dengan demikian mustahil ya kalau ada orang mendapat ilmu baru dari Nabi setelah Nabi wafat. Karena ada sebagian pengakuan dari al-mutasawwifun ya, orang-orang sufi biasanya mimpi ketemu Nabi, dapat amalan ini dan itu. Padahal amalan tersebut tidak pernah disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Berarti kalau ada orang mengaku mimpi ketemu Nabi lalu diajarkan suatu amalan atau suatu zikir, bohong atau benar? Bohong. Karena bertentangan dengan sifat tabligh Rasulullah SAW. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Nah, jadi para nabi dan rasul itu fahum akmalu al-khalqi alal itlaq. Secara mutlak mereka itu adalah makhluk yang paling sempurna dibanding yang lainnya. Kemudian di bait yang ke-146 Al-Imam As-Safari mengatakan wajaizun. Nah, wajaizun dan boleh. Jadi yang pertama wajib sekaligus mustahil ya. Tadi berbohong, berkhianat itu mustahil. Nah, yang boleh apa? Wajaizun fi haqqi kulli rusul. Fi haqqi kulli rusul an-naumu wan nikahu
mislu al-akal. Dan boleh pada hak setiap rasul ya, seperti tidur, menikah atau makan. Nah, ini adalah perkara yang boleh. Nah, artinya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah, para nabi dan rasul itu mereka boleh menikah. Nah, bahkan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 38 Allah Ta'ala mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablika, dan sungguh telah kami utus para rasul sebelum kamu, wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak keturunan. Ar-Ra'd ayat 38. Nah, jadi Bapak Ibu, para nabi dan rasul itu menikah. Bahkan Nabi mengatakan ya an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Paman rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan bagian daripada orang yang mengikuti sunnahku, kata Nabi SAW. Kecuali ya mau nikah tapi kesulitan mendapatkan yang pas, ya itu lain lagi ya. Sudah berusaha sebenarnya nikah tapi nggak ada cocok, belum nikah. Nah, itu benci kepada sunnah Nabi atau bukan? Tidak, karena belum ketemu yang cocok, itu aja kan. Semoga yang belum ketemu yang cocok segera Allah pertemukan dengan yang cocok ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, tapi ada dua nabi yang memang sampai meninggal dunia tidak sempat menikah. Nah, yang pertama adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Nabi Isa itu ya, berdasarkan keterangan dari Ibnu Katsir ya dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, beliau tidak sempat menikah. Nah, inda jumhuri al-ulama annahu lam yatajawwaj. Tapi nanti fi akhir zaman sayatazawwaj wa ya'isu hayatan tabi'iyah summa yamut. Tapi nanti di akhir zaman ketika turun menjelang kiamat, nah, Nabi Isa akan turun kembali ke bumi dan nanti akhirnya menikah, punya anak. Nah, ini Bapak Ibu dan Nyonya sekalian disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, itu. Jadi walam yatazawwaj hatta rafa'ahu Allahu ilaih. Tidak menikah sampai Allah angkat beliau ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di dalam keyakinan orang-orang Nasrani itu para pendeta atau apa itu yang tidak menikah. Romo ya. Nah, itu karena Nabi Isa katanya tidak menikah. Gitu. Nah, akhirnya mereka para Romo itu rohbaniyatan ibtada'uha. Mereka memilih hidup secara rohbaniyah yang mereka buat-buat. Karena kata mereka Isa tidak menikah. Benar, memang Nabi Isa tidak menikah. Tapi nanti ketika turun ke dunia, kata Ibnu Katsir ya, termasuk dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau kelak nanti akan menikah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian yang kedua yang tidak menikah itu adalah Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya. Nah, itu memang beliau tidak sempat menikah berdasarkan keterangan dari jumhur ulama. Ya, dan dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 39, jadi Nabi Yahya itu musaddiqon bi kalimatin minallahi wa sayyidau wa hasura. Membenarkan kalimat Allah, nah, menjadi pemimpin dan wahasura. Ma mana hasura? Qala al-Imam At-Tabari ammal hasur fa huwa alladhi la ya'ti an-nisa wa kana dzalika minhum al-qudrati ala ityanihinna. Al-hasur itu adalah orang yang tidak mencampuri wanita padahal mampu, bukan karena tidak mampu. Karena dzalika minhu ma'al qudrah ala ityanihinna. Mampu, punya kemampuan. Nah, tapi wadzalika annahu kana la yastahihinna. Karena memang Nabi Yahya alaihissalam ya, tidak berminat. Ada yang mengatakan karena beliau sibuk dengan dakwah, beliau sibuk dengan ibadah, sehingga beliau tidak menikah, mampu menahan nafsunya. Ada yang mengatakan demikiannya. Jadi jumhur al-mufassirin fassaru al-hasur al-afif alladzi la yatazawwaj an-nisa, la yatazawwajun nisa. Jadi para ahli tafsir pada umumnya menafsirkan kata hasur itu adalah al-afif, ya orang yang menjaga kehormatan dirinya
alladzi la yatazawwajun nisa. Tapi selain mereka berdua seluruh nabi dan rasul menikah. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sementara kita jeda dulu karena sudah waktu Isya. Monggo yang bertugas nanti kita lanjut lagi insyaallah. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita sudah memasuki waktu Isya ya. Kita manfaatkan sedikit waktu sambil menunggu iqamah. Jadi tadi bahwa para nabi itu seluruhnya memiliki istri kecuali ada 2 rasul dan nabi ya yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang mereka tidak sempat menikah, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Bahkan ada satu hadis dari yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu maqala mengatakan qala an-nabiyyu ya sallam yanzilu Isa ibnu Maryam ilal ardi fayatazawwaju. Nabi Isa ibnu Maryam akan turun nanti ke bumi dan menikah. Wa yuladu lahu, punya anak. Wa yamkusu khamsan wa arba'ina sana, akan tinggal di bumi ini selama 45 tahun. Summa yamutu, kemudian dia akan meninggal dunia. Wa yudfanu ma'i fi qabri, dan akan dikuburkan bersamaku di kuburanku. Hadis akhrajahu Ibnu Abi Hatim dan disebutkan oleh Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya, juga dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, nikah ya. Kemudian tidur, Nabi juga tidur. Bahkan Nabi pernah tertidur sampai sholat subuh kesiangan. Ya, pas subuh, pas bangun matahari sudah terbit. Jadi kalau antum bangun subuh kesiangan, selama tidak selalu ya, nah itu tidak ada masalah, berarti nikmat tuh, dapat tidur nyenyak gitu, pas bangun udah jam 7 gitu ya. Nah, tetap sholat subuh. Dan waktu itu Rasul langsung menyuruh azan untuk sholat subuh. Bahkan sebagian mengatakan, andai kata kita mau sholat sunnah fajar dulu, kita bangun jam 7 misalnya, sebelum sholat subuh kita sholat sunnah fajar dulu, itu dibolehkan. Dibolehkan. Asal jangan tiap hari. Nah, itu terlalu namanya ya. Jadi sesekali apabila kelelahan bangun, dan itu pernah terjadi pada diri Nabi SAW. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Lupa, Rasul juga pernah lupa. Ya, bahkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul pernah sholat bersama kami. Kadang-kadang beliau menambah rakaat, kadang-kadang kurang rakaatnya. Ya. Nah, kemudian ya, kita bertanya kepada Rasul, "Qulna ya Rasulullah, ahadasa fi sholati syai'un? Ahadasa fi sholati syai'un?" Apakah ada sesuatu terjadi dalam salat? Qal, Rasul berkata, "Fasanna rijlahu fasajada sajataini summa qal." Rasul melipat kaki beliau lalu kemudian tadi ya, setelah diingatkan, beliau akhirnya sujud 2 kali sujud, namanya sujud sahwi. Lalu setelah selesai, beliau mengatakan, "Lau hadasa fi sholati syai'un la akhbartukum." Kalau terjadi sesuatu dalam salat, aku pasti akan kabari kalian. Walakin innama ana bashar. Akan tetapi kata Nabi, aku ini adalah manusia biasa, basarun. Ya, ansa kama tansaun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu, apabila aku lupa kata Nabi, fadzakiruni, maka ingatkan aku. Wa idza ahadun saka fi sholati, apabila salah seorang di antara kalian dia ragu-ragu di dalam salatnya, falyataharra as-shawab, maka berusahalah untuk mencari yang di antara keraguan-raguan itu yang benar. Wal yabni alaihi, nah lalu lanjutkan salatnya berdasarkan yang benar itu. Nah biasanya ya, yang paling sedikit kita lupa ini rakaat keempat atau ketiga. Dalam riwayat yang lain, fal yabni alal aqal, maka tetapkan ya, kepada rakaat yang lebih sedikit karena yang meyakinkan. Nah, wal yabni alaihi summa liyasjud sajdataini, lalu hendaklah dia sujud 2 kali sujud yang disebut dengan sujud sahwi. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim wa Ibnu Hibban ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul pun lupa sama seperti kita. Kemudian makan, minum. Bahkan Al-Qur'an disebutkan surah Al-Furqan ayat 20, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau dari kalangan para rasul illa innahum, kecuali mereka itu la ya'kuluna ta'am. Mereka pasti makan
makanan. Wayamsuna fil aswaq, dan mereka biasa jalan-jalan di pasar. Nah, ini diantara dalil dari surah Al-Furqan ayat 20 yang menunjukkan bahwa Nabi pun makan, Nabi jalan-jalan di pasar dan seterusnya. Bahkan Bapak Ibu dan sekalian, dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ya ketika ada beberapa orang sahabat keliling ke rumah istri-istri Nabi, bertanya tentang bagaimana cara ibadahnya Nabi, sholatnya Nabi, puasanya Nabi, hubungan Nabi dengan para istri beliau. Ternyata mereka mendapat keterangan dari istri-istri beliau, ya, menurut mereka ternyata gampang gitu, ringan, ka'annahum taqaluha, menganggap wah ini kecil ini. Nah, tapi akhirnya mereka katakan, aina nahnu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Loh, kita ini kalau dibanding Rasul, posisi kita di mana? Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau Rasul ibadahnya biasa saja, karena li'annahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Beliau kan dosanya sudah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang. Jadi wajarlah kalau beliau ibadahnya biasa gitu. Nah, akhirnya seseorang di antara mengatakan apa? Qala ahaduhum ana aqumu wala anam. Saya sholat terus kalau malam tidak tidur. Nah, wa qala al-akhar ana asumu wala uftir. Saya puasa terus enggak pernah buka, tiap hari saya puasa terus. Qala ahaduhum ana qala as-salis ana la atazawwajun nisa. Aku tidak mau nikah dengan wanita. Wa qala ar-rabi ana la akulu al-lahm. Saya tidak makan daging. Nah, mereka menganggap bahwa itulah ibadah yang benar, ibadah yang sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika berita itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, angkaru alaihim. Rasul mengingkari perbuatan mereka yang sholat terus kalau malam nggak pernah tidur, puasa terus tiap hari nggak pernah buka, yang nggak mau dekat-dekat perempuan, nggak mau nikah, itu diingkari oleh Nabi. Bahkan yang nggak mau makan daging itu diingkari oleh Nabi SAW. Beliau katakan apa? Amma ini atqakum lillahi azza wa jal. Sesungguhnya aku adalah orang yang bertakwa di antara kalian kepada Allah azza wa jal. Wa a'lamukum billah. Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Wa inni usalli wa anam. Aku salat tapi aku juga tidur. Wa asumu wa uftir. Aku puasa, aku juga buka. Bahkan Aisyah kadang-kadang mengatakan seakan-akan Rasul enggak pernah puasa. Enggak pernah puasa tiap hari gitu. Ada saat seperti itu. Nah, wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Wa akulu al-lahma, dan aku juga makan daging. Wa man ragiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Maksudnya bukan bagian dari umat yang mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, ini dia Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jemaah sekalian penjelasan bait 104 sampai 146. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Ya. Jadi baik, sebelum diakhiri, apakah ada hal yang mau ditanyakan? Jelas deh? Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan atau kekeliruan. Mari kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.